Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello everyone, welcome to our English lesson with me, Mrs. Risa Umami. For our material today, we are going to talk about conditional sentence type 3. Jadi pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang conditional sentence type 3 atau kalimat pengandaian tipe yang ketiga. Yang akan kita bahas pada conditional sentence type 3 di sini, yang pertama adalah definition, pengertian. Yang kedua adalah pattern atau pola. Yang ketiga adalah example atau contoh kalimat. Untuk informasi lebih jelas, mari kita simak pada slide berikutnya. Baik, yang pertama adalah definition atau pengertian. Bahwa conditional sentence type 3 ini adalah kalimat pengandaian yang memiliki fungsi untuk menjelaskan kondisi yang tidak mungkin terjadi di masa lalu dan tidak mungkin terjadi di masa sekarang karena kejadian tersebut sudah terlambat atau itu merupakan sebuah penyesalan. Well, di sini kita akan berikan sebuah ilustrasi gambar untuk mempermudahkan kita di dalam mempelajari tentang conditional sentence type 3. Oke, misalkan waktu SMA ataupun SMK ada cowok yang bernama Erik. Nah, Erik ini suka sama cewek yang bernama Siti. Tapi si Erik ini tidak pernah bilang sama Siti kalau dia itu suka sama Siti. Kenapa? Karena dia itu takut cintanya itu ditolak. Akhirnya si Erik ini memutuskan ya untuk mengurungkan niatnya bilang sama Siti kalau dia itu suka sama dia. Ya udah deh, gitu kan. Terus akhirnya mereka pun lulus, kemudian mereka sekolah di tempat yang berbeda. Kemudian waktu pun berlalu, akhirnya mereka dipertemukan kembali pada acara reuni SMA ataupun SMK. Tapi di sini situasinya sudah berbeda. Si Siti ini sudah berkeluarga, sedangkan si Erik ini juga sudah berkeluarga. Nah, di sela-sela acara reuni, si Erik ini ngobrol santai sama si Siti. Sit, dulu itu aku sempat naksir sama kamu loh. Oh ya? Kenapa kamu nggak bilang sama saya? If you had told me that you like me, I would have dated you. Misalkan dulu kamu menyatakan itu sama saya, mungkin saya akan mau kok jadi pacar kamu atau jalan bareng kok sama kamu gitu. Nah, dari kalimat ini, kalimat pengandaian ini kan sudah terjadi dan tidak bisa diulangi kembali, dan faktanya itu berkebalikan dengan apa yang ada saat ini. Bahwa faktanya dulu itu si Erik tidak pernah menyatakan perasaannya sama si Siti, dan si Siti pun juga tidak pernah jadi pacar si Erik. Contoh ilustrasi gambar yang kedua, yesterday, kemarin. Nah, kemarin ini ceritanya si Yuda pergi naik sepeda, tetapi si Yuda ini di tengah jalan break traffic rules atau menerobos lampu merah. Kemudian tak lama dari itu datanglah Pak Polisi. Kemudian si Yuda ini dihentikan oleh Pak Polisi tersebut. Karena si Yuda ini sudah melanggar rambu-rambu lalu lintas, maka si Yuda ini kena tilang atau denda. Nah, ini kejadiannya itu kemarin. Sekarang si Yuda ini ketemu dengan temannya Wawan. Kemudian si Yuda ini cerita, Wan, kemarin itu saya menerobos lampu merah karena saya buru-buru. Apesnya di sana itu ada Pak Polisi. Akhirnya saya kena tilang deh. Kemudian Wawan ini menjawab seperti ini, if you hadn't broken the traffic rules, you wouldn't have been fined. Seandainya kemarin kamu itu tidak menerobos lampu merah, maka kamu tidak akan didenda. Nah, di sini kejadiannya itu sudah berlalu, sudah kemarin dan tidak bisa kita ulangi lagi, dan faktanya itu berkebalikan dari apa yang dibicarakan sekarang, bahwa faktanya adalah si Yuda itu sudah menerobos lampu merah dan si Yuda ini juga sudah ditilang. Oke, selanjutnya pattern of conditional sentence type 3. Pola membuat kalimat conditional sentence atau kalimat pengandaian tipe yang ketiga. Bahwa polanya adalah if diikuti dengan past perfect tense, kemudian diikuti dengan past future perfect tense. Nah, dari bentuk ini bisa kita balik menjadi past future perfect tense, kemudian diikuti dengan if past perfect tense. Nah, pada conditional sentence type 3 ini faktanya ini menggunakan simple past tense. Oke, yang pertama kita akan bahas tentang tenses past perfect tense. Bagaimana cara membuat kalimat past perfect tense? Yang pertama, pada kalimat verbal. Rumus membuat kalimatnya adalah yang pertama, pada kalimat positif yaitu subject, had, verb 3. Untuk kalimat negatifnya, subject, hadn't, verb 3. Kemudian untuk kalimat tanya yaitu had, subject, kemudian verb 3 dan diikuti dengan tanda tanya.
Nah, di sini kata kuncinya adalah kita menggunakan had pada kalimat verbal. Sedangkan untuk kalimat nominalnya, rumusnya adalah pada kalimat positif, subject had been, kemudian bisa diikuti dengan adjektif, adverb, kemudian noun. Kemudian untuk kalimat negatif yaitu subject had-nya dinegatifkan menjadi hadn't been, kemudian diikuti dengan adjektif, adverb ataupun noun. Sedangkan untuk kalimat tanya yaitu had, subject, kemudian diikuti dengan been, kemudian baru diikuti dengan adjektif, adverb ataupun noun. Di sini kalau pada kalimat nominal itu kita tinggal menambah kata been, had been, hadn't been, kemudian had subject been. Ini adalah bagaimana kalau kita ingin membuat kalimat past perfect tense. Selanjutnya, past future perfect tense. Rumus kalimat verbalnya yang pertama adalah pada kalimat positif, subject would have, verb 3. Untuk kalimat negatifnya adalah subject wouldn't have, verb 3. Sedangkan untuk kalimat tanya yaitu would, subject, kemudian have, baru diikuti dengan verb 3. Ini untuk membuat past future perfect tense pada kalimat verbal. Sedangkan pada kalimat nominalnya adalah subject would have, kemudian diikuti dengan been. Subject would have been, kemudian diikuti dengan adjective, adverb ataupun noun. Itu pada kalimat positif. Sedangkan pada kalimat negatifnya adalah subject wouldn't have been, kemudian diikuti dengan adjective, adverb ataupun noun. Sedangkan untuk kalimat tanya yaitu would, subject, have been, kemudian baru diikuti dengan adjective, adverb ataupun noun. Nah, itu tadi adalah cara membuat kalimat past future perfect tense. Well, kita langsung ke contoh kalimat conditional sentence type 3. Oke, kita menggunakan dua tenses, if past perfect tense dan past future perfect tense. Langsung saja kita ke contoh kalimatnya. If I had known that she breaks up with her boyfriend, I would have confessed to her. Atau kita balik posisinya menjadi I would have confessed to her if I had known that she breaks up with her boyfriend. Atau artinya adalah andaikan saya sudah tahu dulu kalau dia itu sudah putus dengan pacarnya, maka saya akan datang dan menyatakan perasaan saya kepada dia. Nah, di sini kejadiannya sudah lalu dan baru diomongkan sekarang. Itu menyesal kenapa dulu itu dia tidak tahu kalau dia sudah putus sama pacarnya. Nah, di sini bahwa faktanya atau kejadiannya sebenarnya itu berkebalikan dengan apa yang dia bicarakan, bahwa faktanya adalah I didn't know that she breaks up with her boyfriend dan I didn't confess to her. Saya tidak tahu kalau dia sudah putus dengan pacarnya dan saya tidak menyatakan perasaan saya sama dia. Oke, itu adalah contoh pertama dari conditional sentence type 3. Oke, contoh kalimat yang kedua. If we hadn't played the game too long, this assignment would have finished. Atau kita balik posisinya menjadi this assignment would have finished if we hadn't played the game too long. Nah, di sini merupakan sebuah pengandaian. Andaikan kami atau andaikan kita tidak bermain game terlalu lama, tugas-tugas ini akan sudah selesai. Nah, di sini tuh kejadiannya sudah lalu kan, nonton gamesnya itu sudah berlalu dan tugasnya itu tidak selesai. Nah, di sini kemudian dia ngomong seperti itu dan dia itu menyesal seandainya kita tidak bermain game terlalu lama maka tugasnya akan selesai. Dan faktanya itu adalah I played the game too long and the assignment didn't finish. Jadi itu faktanya ya, saya bermain game terlalu lama dan tugas ini itu tidak selesai. Oke, untuk contoh yang ketiga. If I had studied harder, I would have got better score on the final exam. Atau kita balik posisinya menjadi I would have got a better score on the final exam if I had studied harder. Di sini dia bilang seandainya saya belajar dengan giat, aku akan mendapatkan nilai yang lebih baik pada ujian akhir. Nah, di sini bahwa kejadian ini itu sudah berlalu, dia menyesal. Kemudian dia ngomong seperti itu, andaikan dulu atau andaikan saya
belajar giat lagi ya, pasti saya akan mendapatkan nilai yang lebih baik. Dan di sini faktanya adalah kebalikannya, yaitu I didn't study harder and I didn't get better score. Bahwa faktanya saya tidak belajar dengan baik, saya tidak belajar dengan giat, dan saya tidak mendapatkan nilai yang bagus atau nilainya jelek. Nah, itu tadi adalah beberapa contoh dari conditional sentence type 3. Next, kita berikan lagi beberapa contoh dari conditional sentence type 3. Yang pertama, if they had taken him to the hospital earlier, he wouldn't have died. Nah, di sini ada kata had diikuti dengan taken. Taken ini berasal dari kata take, took, taken. Nah, kita gunakan yang verb 3 yaitu taken. Sedangkan untuk kalimat kedua di sini ada wouldn't have diikuti dengan died. Died ini berasal dari kata die, died, dan died. Kita pilih verb 3 yaitu died. Oke, contoh yang kedua. If the weather had been better last weekend, we would have gone to the beach. Nah, di sini ada kata better. Better ini bukan verb atau kata kerja, melainkan adjektif, kata sifat. Yaitu di sini had-nya kita butuhkan kata been, had been better. Sedangkan untuk kalimat kedua yaitu ada kata would have gone. Gone ini sendiri berasal dari kata go, went, gone. Nah, kita gunakan verb 3 yaitu gone. Contoh yang ketiga. If you hadn't insulted your boss, you wouldn't have lost your job. Di sini ada kata hadn't dan kata insulted. Insulted ini berasal dari kata insult, insulted, dan insulted. Kemudian pada kalimat kedua yaitu wouldn't have lost. Lost ini berasal dari kata lose, lost, dan lost. Nah, di sini kita pakai yang verb 3 yaitu lost. Contoh yang keempat. You wouldn't have got wet if you had taken umbrella. Nah, di sini ada kata wouldn't have diikuti dengan got. Nah, got ini berasal dari kata get, got, dan got. Kita gunakan yang verb 3 yaitu got. Nah, sedangkan pada kalimat kedua yaitu ada had taken. Seperti contoh nomor 1 bahwa taken ini berasal dari kata take, took, dan taken. Contoh yang kelima. Budi would have won the race if he had upgraded his car with the latest engine. Nah, di sini ada kata would have diikuti dengan kata won. Won ini berasal dari kata win, won, won. Kita gunakan yang verb 3 yaitu won. Sedangkan untuk kalimat kedua di sini ada kata had upgraded. Upgraded itu sendiri berasal dari kata upgrade, upgraded, dan upgraded. Kita gunakan verb 3 yaitu upgraded. Oke, itu tadi adalah beberapa contoh dari conditional sentence type 3. Okay, this is the end of our lesson today about conditional sentence type 3. Oke, semoga kalian paham dan ilmunya bisa bermanfaat bagi kalian semua. Sampai ketemu lagi pada pembelajaran bahasa Inggris berikutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.